Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, para pihak, terima kasih telah hadir di dalam kantor saya sebelumnya, dan kepada para pihak sudah mempercayai saya nih sebagai mediator antara kedua belah pihak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih terlebih dahulu, nama saya Muhammad Sandrayadi. Saya adalah selaku mediator dengan nomor sertifikat 1305 Mahkamah Agung 2022 yang beralamatkan di Kota Langsa. Baik, terlebih dahulu saya ini kan belum saling kenal nih terhadap kedua belah pihak. Boleh dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk memperkenalkan namanya. Boleh Pak ya? Terima kasih Pak. Nama saya Doli. Saya berusia 40 tahun, kerja sebagai wirausaha, bertempat di Langsa. Baik, kepada pihak tergugat silahkan. Baik Pak, nama saya Andre, saya berasal dari Kota Langsa juga. Mungkin pekerjaan saya hari ini sebagai wirausaha dan umur saya 37 tahun Pak. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan nih antara kedua belah pihak nih, antara penggugat dan tergugat. Nah, di sini di meja mediasi ini kita akan menyelesaikan suatu permasalahan di antara kedua belah pihak. Nah, apabila permasalahan ini mendapatkan titik temu, maka permasalahan ini dianggap selesai atau tuntas. Nah, apabila permasalahan ini tidak mendapatkan titik temu, maka permasalahan ini akan dilanjutkan di meja hijau. Mengerti ya Pak ya? Mengerti Pak. Baik, di sini di kantor saya ini, di dalam mediasi ini kita memiliki beberapa aturan yang perlu kita sama-sama patuhi Pak ya. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Yang kedua, berbicara yang baik. Yang ketiga, jangan memotong ucapan salah satu pihak ketika sedang berbicara. Keempat, mendengarkan dengan fokus ketika salah satu pihak sedang berbicara. Mengerti Pak ya? Ngerti, Pak. Bisa untuk dipatuhi bersama Pak ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengetahui nih permasalahan dari pihak penggugat nih, kenapa bisa sampai nih dimediasikan. Saya juga belum sama-sama mengetahui. Hari ini sama-sama kita selesaikan antara permasalahan pihak penggugat dan tergugat. Baik, kepada Bapak pihak penggugat dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, saudara saya ini, teman saya ini atau rekan saya ini, Andre ini telah meminjam uang saya sebesar 250 juta. Tepatnya di bulan 8 tahun 2021. Jadi dia bertujuan untuk meminjam ini agar membuat usaha. Nah, niat saya ini baik Pak, untuk bantu kawan, kan? Apalagi kita kan dekat gitu. Jadi udah saya kasih modal. Nah, dia mengiming-imingkan akan diganti secara angsur. Nah, jadi dia tuh janjikan di bulan 1. Dan kemarin alhamdulillah di bulan 11 dia kasih 50 juta untuk diangsur gitu. Nah, sisanya akan dilunasi di bulan 1 gitu. Tapi begitu masuk bulan 1, saya coba hubungi Andrea, ini udah hilang kabar Pak. Saya tidak bisa, sudah cari kemana-mana, telepon melalui nomor yang lain-lain, tidak bisa juga Pak. Keluarga pun sudah tidak bisa dihubungi Pak. Nah, jadi kan saya ini merasa ditipu Pak. Nah, kami kan kawan dekat, masa iya saya ditipu? Dan hari ini saya udah bertemu dengan dia. Nah, saya ingin menanyakan, saya hanya sebatas itu penjelasan saya Pak. Terima kasih. Baik, kepada pihak tergugat, apakah benar yang disampaikan oleh kepada saudara pihak penggugat? Benar Pak, dari hasil kronologi yang disampaikan oleh teman saya sendiri, Doli, itu benar Pak. Tapi dalam hal hilangnya suatu kabar itu karena saudara Doli kemarin pernah mengancam, ada bentuk ancaman dan tekanan dari pihak keluarga saya sendiri dan keluarga dan istri dan anak-anak saya saat saya sedang membuka usaha. Dan mungkin perihal dari pinjaman 250 juta itu memang benar, saya sudah membayarnya di tempo Januari 50 juta gitu Pak. Benar Pak, apakah kepada pihak penggugat sudah melakukan pembayaran nih, pencicilan nih kepada Bapak, apakah itu benar Pak? Iya memang benar gitu kan. Tapi gini Pak, ini kan hanya 50 juta, nggak sebanding dengan 250 juta, 200-nya gitu. Bukan berarti dia harus bayar 200, ikhlas 50 juta, bukan juga gitu Pak. Jadi ini saya minta harus melunasi semuanya. Nah, itu karena berhubung kawan, udah dari awal saya nggak minta apa-apa, yang penting dia usahanya maju, lancar, sejahtera keluarganya gitu. Nah, tapi hari ini dia memang kabar lah.
Ini apa gunanya Pak? Kami kawan dekat, kawan lama. Hari ini saya dikecewakan gitu. Di sini Pak kan pada saudara pihak penggugat dan pada saudara pihak penggugat mengatakan bahwasannya Bapak ini hilang kabar nih dengan ancaman dari para pihak penggugat. Nah, dikarenakan belum melunasi hutangnya sekitar 200 juta lagi Pak. Nah, di sini saya ingin menanyakan nih, apakah benar Bapak ingin melakukan ancaman atau tekanan terhadap teman Bapak sendiri? Nah, hari ini kan Bapak sudah saling kenal nih, sudah saling berteman nih. Apakah itu layak? Ini perlu Bapak pertimbangkan nih. Dikarenakan apa? Ini adalah teman Bapak nih. Coba Bapak pertimbangkan. Baik Pak, ya memang benar Pak, sudah kawan lama. Siapa yang nggak kecewa Pak? Ketika dia sudah dihianati. Saya ini merasa dihianati Pak, gitu kan. Makanya saya berupaya untuk bisa dapat menghubungi dia. Tapi apa? Tidak ada Pak. Saya datang ke warkopnya, dia tidak pernah ada. Saya hubungi nomor telepon dia, tidak bisa. Saya datang ke alamat dia, saya tidak bisa. Gitu. Datang ke rumahnya, tidak ada orangnya. Nah, jadi dia memang menghindar dari saya. Jadi kan memang betul. Kenapa saya memberikan ancaman? Karena itu dari bulan 1 sampai bulan 5 tahun 2022. Nah, di sini saudara Andre atau teman saya Andre ini tidak dapat menghilangkan kabar Pak sampai detik ini gitu. Nah, jadi detik ini pun kami baru bertemu dan saya untuk merangkul dia atau mengajak dia menyelesaikan perkara ini secara mediasi melalui mediator kantor Bapak ini gitu. Nah, jadi menurut saya dan harapan saya gitu, ketika kami masuk sini saya harus mendapatkan titik yang seadil-adilnya lah gitu. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kepada saudara pihak tergugat bahwasannya pihak penggugat nih kepingin nih ingin mendapatkan suatu titik terang atau suatu titik temu nih dengan untuk menyelesaikan hutang piutang antara Bapak selaku tergugat dan Bapak selaku penggugat. Nah, saya bisa memberi pandangan nih kepada Bapak bagaimana cara penyelesaian Bapak terhadap saudara pihak penggugat. Bapak bisa beri pandangan nih kepada saudara penggugat nih, bagaimana Pak? Saya persilakan Pak. Kalau dalam pandangannya tadi Pak, ini kan saya sudah jelaskan juga ke teman saya Doli bahwasanya usaha saya lagi tidak baik Pak, atau lagi turunnya. Alah basi Pak, basi itu yang basi kita nggak sampaikan Pak, Baik, basi itu kepada Pak. Nah, Bapak pihak penggugat diharap tenang dikarenakan apa? Di sini kan kita sudah sama-sama mengetahui nih Pak kan. Di sini kan kita juga sama-sama sudah menyepakati suatu peraturan yang tata tertib kita di sini. Nah, jadi kan saya mohon nih, di sini kita mencari titik temu bukan mencari suatu permusuhan lagi. baik Pak, Bisa saling mengerti Pak ya. baik Pak, maaf ya Pak. Nah, baik Pak, lanjutkan Pak. Saya udah sampaikan Pak, berapa kali sebelum saya hilang kabar, saya udah sampaikan ke Doli bahwasanya tolong bersabar dengan usaha saya lagi belum banyaknya pemasukan. Saya bingung nih untuk mencari usaha dari mana, karena awalnya peminjaman itunya pun untuk membuka usaha supaya ada saya untuk mendukung keluarga saya dan juga anak-anak saya. Tapi hari ini ya mungkin teman Doli pun tahu kondisi usaha saya, karena dia berapa kali pun udah datang ke warkop saya Pak. Mungkin dari Bapak pihak penggugat bisa memberi nih pandangan ataupun solusi kepada pihak penggugat dikarenakan apa? Jangan sampai permasalahan ini berkepanjangan. Nah, kita berharap nih permasalahan ini selesai cukup sampai di sini dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang benar Pak, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya itu usahanya itu mogok gitu atau terhambat. Nah, jadi gini Pak, yang saya permasalahkan dari tadi itu kabarnya kemana? Kok bisa hilang kabar gitu? Kan kawan dekat bilang nggak ada kan saya untuk bertanya kemarin Pak untuk gimana kejelasannya gitu dan saya butuh pertanggungjawabannya. Kok dia bilang di bulan sekian? Nah, saya datang dan tagih di bulan itu tidak ada. Saya datang lagi untuk tagih lagi tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita nggak memberikan sebuah ancaman Pak gitu kan? Nah, itu mungkin pemicunya. Tapi yang saya harapkan nih Pak untuk kepada saudara Andre itu harus segera dilunasi Pak dalam minggu ini gitu. Saya membutuhkan uang itu Pak untuk biaya kelangsungan hidup keluarga saya dan anggota karyawan-karyawan saya juga Pak. Di sini Pak kan daripada saudara penggugat nih berharap nih
itu utang piutangnya diselesaikan secara secepat-cepatnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih kendala di Bapak, kenapa Bapak bisa sampai menghambat nih pembayaran, dan Bapak juga bisa memberi jawaban nih, apakah Bapak bersedia nih untuk melunasi dalam selama-lamanya 1 minggu ini Pak ya? Iya, harus. Nah, coba Pak, silakan Pak. Kalau dalam minggu ini mungkin berat ya Pak, dari hasil usaha saya pun, dari pemasukannya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari. Mungkin Bapak sebagai mediator pun bagaimana dengan posisi saya sekarang pun Bapak paham, dalam waktu seminggu itu tidak mudah untuk mencari 200 juta Pak. Posisi pun saya juga harus menafkahi keluarga saya, dan juga untuk modal untuk usaha untuk hari-harinya. Mungkin untuk di sini untuk negosiasi lagi lah Pak dalam hal seminggunya, dan kembali lagi lah untuk kepenjugan supaya kita pun mendapat titik terang di situ gitu. Nah, baik, kepada saudara penggugat, coba nih saling-saling mengerti nih, karena kan sebelumnya kita memiliki hubungan nih antara kedua belah pihak. Coba Bapak juga harus mengerti posisi Bapak Andres bagaimana, dan Bapak Andres juga harus mengerti bagaimana posisi daripada Bapak Doli ya Pak ya? Iya. Ya, coba Pak. Baik, begini, saya sudah mendengar tadi, saya pun membayangkan di benak saya yang benar gitu kan. Kami dua ini membutuhkan untuk biaya hidup untuk keluarga masing-masing, menafkahi keluarga gitu. Jadi ini saya lempar kembali lah pertanyaan ini gitu kan, untuk kepada saudara Andre, kapan bisa dan mampu untuk melunasi itu, dan itu jangan sampai mogok lagi dan sampai tidak terlunasi lagi. Ketika makanya saya bawa ke mediasi ini akan ada kekuatan hukumnya. Ketika kita di sini saya ingin itu. Nah, ketika saudara Andre tidak menepati janji itu, maka nanti saudara Andre akan tahu dalam isi kesepakatan ini. Itu aja Pak. Baik. Bagaimana Pak? Bapak bisa memberi tanggapan nih, Bapak Doli Bapak ya penggugat sudah memberikan pandangan dan solusi nih. Bagaimana nih untuk Bapak nih? Mungkin nih Pak, kalau dalam hal negosiasinya saya meminta 2 bulan, dari bulan Mei ini mungkin nanti di bulan Juli bisa saya sampaikan lagi kepada penggugat dengan hasil pencarian saya nanti, apa memang itu sudah tercapai di 200 juta nanti. Karena pun dari penggugat kan memberikan kesempatan nih untuk kembali lagi ke saya kapan saya harus mampu untuk melunasinya gitu Pak. Jadi gini Pak, kepada para Bapak pihak penggugat, saudara penggugat memohon nih kepada Bapak itu memberi tempo waktu yang awalnya tadi Bapak memberikan opsi itu 1 minggu ataupun dalam minggu ini, tetapi Bapak pihak tergugat memohon itu 2 bulan temponya. Bagaimana, apakah Bapak keberatan atau memang gimana nih bagi pandangan Bapak nih? Baik, saya ingin menjawab Pak. Sebenarnya kan gini Pak, saya pun kasih juga sama sahabat lama saya ini gitu. Jadi kan saya pun nggak mau sebenarnya menekan dia seperti ini, tapi yang saya harapkan tuh untuk berkabar gitu. Nah, jadi ketika saudara tadi minta di bulan Juli, saya berikan lagi tenggangan waktu di bulan Agustus. Nah, karena apa Pak? Saya memikirkan hubungan baik kami nih Pak gitu, jangan sampai hancur gitu Pak. Karena di sini saya hanya ingin mengetahui sejauh mana rasa tanggung jawabnya gitu Pak. Kembalikan. Baik, bagaimana Pak? Ini Bapak penggugat nih sudah memberikan nih kesempatan kepada Bapak itu lebih kurang 3 bulan, bahkan itu melebihi dari opsi dari Bapak. Dikarenakan apa? Daripada pihak penggugat itu beranggapan bahwasannya Bapak ini sudah saling memiliki hubungan. Nah, di situ memberikan kelonggaran yang lebih nih untuk Bapak. Bapak bisa menilai sih Pak. Coba Pak, saya persilakan Pak. Mungkin dari hasil mediasi ini, mungkin Bapak selaku mediator pun saya mengucapkan terima kasih nih dengan hasil dari permasalahan ini, kami dapatkan titik terang. Karena pun tidak ada lagi nanti tekanan, dan saya pun untuk bekerja pun udah lebih enak gitu Pak. Jadi ketika pun ada kabar nanti pun saya tidak akan menghilang lagi gitu Pak. Dari hasil pun di bulan Agustus itu mungkin saya terima gitu Pak. Mungkin mudah-mudahan ada rezeki untuk saya mengembalikan uang saudara atau sahabat saya sendiri gitu. Baik, terima kasih. Nah, di sini kan kita sudah sama-sama mendapatkan titik terang ataupun titik temu nih. Nah, izinkan saya nih terlebih dahulu, saya akan mencatat terlebih dahulu isi pokok dan opsi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga kesepakatan ini menjadi suatu bukti otentik antara kedua belah pihak. Tidak akan menjadi lagi penggugatan atau saling menggugat nih antara Bapak ya. Izin Pak ya, saya akan membacakan Pak ya.
Pada hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 bertempat di kantor M. Sandrayadi Mediator Langsa dalam proses mediasi perkara nomor 1413 PN Perdata 2022 antara Doli Febrian Rizky Harahap sebagai penggugat melawan Andreas Pane sebagai tergugat. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa tergugat dan penggugat sepakat untuk melakukan mediasi. Pasal 2, bahwa penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya. Pasal 3, bahwa tergugat bersedia untuk membayar sisa hutang 200 juta. Pasal 5, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan pihak penggugat mencabut gugatan perkara nomor 1413 PN Perdata 2022 tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai. Pasal 6, bahwa tergugat bersedia untuk mengembalikan sisa hutang piutangnya pada bulan Agustus 2022. Pasal 7, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membayar mediasi ini secara bersamaan. Nah, terima kasih kepada Bapak kedua belah pihak yang sudah menyepakatin. Dan di sini syukur alhamdulillah demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya perkara ini selesai secara damai. Nah, sebelumnya saya persilahkan nih kepada Bapak penggugat dan tergugat untuk menandatangani nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya akan tanda tangani, Pak. Baik, terima kasih kepada dua belah pihak. Nah, saya persilahkan nih untuk kepada kedua belah pihak untuk saling berdebat tangan nih, sehingga tidak ada permusuhan yang berkepanjangan nih, untuk saling memaafkan. Sorry ya, sahabat. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nih di sini saya sebagai mediator, saya memohon maaf nih kepada Bapak antara penggugat dan tergugat apabila di sini saya ada penyampaian kata yang salah di dalam penyelesaian permasalahan Bapak. Saya mohon maaf nih terlebih dahulu, Pak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima